Shalom. Ada sukacita? Apakah saudara merindukan saya? Saya juga merindukan saudara. Terlebih saudara dan saya harus lebih merindukan Tuhan hadir di tempat ini. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah pada hari ini dengan renungan firman Tuhan, bahaya dari kepalsuan. Iblis adalah sumber daripada kepalsuan. Dia mau meniru. Tuhan mau disembah, dia tiru. Bagaimana dia juga harus disembah. Jadi semua tiruan, semua kepalsuan, semua kebohongan berasal dari iblis. Zaman sekarang ini penuh dengan kepalsuan. Di masa dimana sekarang ini banyak topeng. Topengnya berlapis-lapis, tetapi bukan berlapis baja, tapi bertopengkan berlapis kepalsuan. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tidak sesuai dengan identitasnya secara pribadi. Aslinya dia itu tidaklah demikian. Tetapi banyak manusia, banyak orang sekarang jatuh kepada kepalsuan. Bikin profil di Facebooknya gantengnya luar biasa, seperti Anita Bachchan, seperti Ronaldo, seperti artis Korea. Tetapi kalau dilihat aslinya, apa giman? Gigitnya yang mancung, bukan hidungnya yang mancung. Bukan kulitnya putih bersih seperti artis Korea, tetapi kulitnya hitam kelam seperti orang Nigeria, orang Afrika. Banyak kepalsuan. Kenalan dengan seseorang, dia katakan aku pengusaha, dia katakan aku owner dalam satu perusahaan, tetapi setelah dijumpai ternyata rupanya PBB, pengangguran besar-besaran. Hidup dalam kepalsuan. Jangan tinggal di dalam kepalsuan. Biarlah kita original apa adanya. Baik di dunia ini, secara rohani, biarlah kita bertumbuh ke arah Kristus, berkolaborasi dengan Kristus, supaya kita tidak jatuh kepada kepalsuan. Kepalsuan adalah dari iblis. Iblis suka yang namanya meniru. Dia suka meniru. Tuhan Yesus menyembuhkan, dia tiru. Dia buat kesembuhan palsu. Kenapa saya katakan kesembuhan palsu? Karena dia memberikan kesembuhan, ada tumbalnya. Hari ini mungkin sembuh, tetapi setahun lagi datang yang lebih parah. Lalu karena kita berpikir, karena seseorang itu berpikir, oh di sana ada orang pintar yang menyembuhkan dulu setahun yang lalu datang lagi memang sembuh, tetapi lebih parah setahun kemudian, bisa jadi lebih parah dari yang kedua kali kita datang kepadanya. Jadi ada tumbalnya. Jangan percaya kepalsuan dari iblis. Dia hanya meniru, pandai meniru. Bilang sama temannya kanan kiri, jangan percaya kepada iblis. Iblis penuh dengan kepalsuan. Sadarkah kita sekarang ini banyak kepalsuan? Kita bisa melihat banyak kepalsuan, mulai dari makanan, sembako, beras pun bisa dipalsukan. Pernah lihat beras palsu? Sayur hijau,
seperti kol itu, seperti sawi itu. Saya pernah lihat di TikTok bagaimana membuat sawi buatan. Saya katakan sama istri saya, tengoklah ini, sayur pun bisa dipalsukan dari plastik. Benar-benar mirip, benar-benar seperti aslinya, tapi palsu. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak, hidup kita terjebak di dalam kepalsuan. Amin. Saudara yang kekasih, bukan hanya beras palsu, cabai palsu, daging palsu pun ada. Daging tiruan. Ada juga cinta palsu. Tanya dulu suaminya sama suami istri, bagaimana cintamu padaku? Aslinya cintamu padaku atau palsu? Gak dengar dia. Saudara yang kekasih, sampai-sampai dunia ini pun sudah bosan dengan kepalsuan, sakit hatinya dengan kepalsuan. Makanya muncullah lagu Merdua Holong. Iya kan? Macam mana lagunya itu? Saya itu, saya sudah gabe meam-meammu doau, katanya. Ala ni cinta palsu mi. Bayangkan, cinta pun bisa dipalsukan. Ada uang palsu, ada emas palsu. Saudara yang kekasih, sekarang di televisi kemarin itu ya, ditangkap yang mencetak uang palsu. Mesinnya di perpustakaan. Saudaraku, dia beli dari China 600 juta mesinnya. Saudaraku yang kekasih, membuat kepalsuan demi keuntungan dirinya sendiri, itulah yang berasal dari iblis. Haleluya. Tapi kalau kita masuk ke mesin X-ray, tidak boleh ada kepalsuan. Gigi palsu disuruh copot. Ditanya, Bapak mau di X-ray, ada yang palsu-palsu Pak? Gigi Bapak palsu atau asli? Palsu. Buka dulu Pak. Bahaya. Bapak Ibu, kalau X-ray saja tidak menerima kepalsuan, apalagi lah kita hidup di dalam Tuhan. Jangan terima kepalsuan, jangan mendekat kepada kepalsuan, karena kepalsuan berasal dari iblis. Amin. Tuhan paling tidak suka kepalsuan. Tuhan tidak menciptakan kita, saudaraku, palsu. Kita otentik. Sampai-sampai kita semua ini berbeda-beda, benar-benar asli, tidak bisa ditiru. Itulah ciptaan Tuhan, itulah buatan tangan Tuhan. Kembar sekalipun, beda, tidak sama. Suara kita masing-masing tidak ada yang sama. Betul? Bisa saudara meniru suara saya? Bisa saudara meniru suara di samping kanan kiri saudara? Tidak bisa. Tetapi iblis mulai mau meniru. Kenapa? Dia tiru yang berdoa di kuburan dengan
Alasan ziarah, boleh ziarah, tapi jangan berdoa. Bersihkan boleh. Cabuti rumput-rumputnya. Kalau berdoa di kuburan, minta petunjuk pula di kuburan. Opung arohami opung, pasu-pasu mahami. Lalu datang dengan suara opung kita. Itu bukan suara opung kita. Diam, setan itu meniru, iblis itu meniru suara kita bisa. Itulah iblis. Semua bahasa dunia ini dia tahu, tapi hanya meniru. Jadi jangan lagi berdoa di kuburan. Pasca nanti jangan berdoa di kuburan. Bersihkan boleh, ya, tanam bunga boleh. Jangan berdoa. Semen boleh, tapi jangan berdoa dan minta petunjuk dan minta berkat. Itu menyalahi, karena memang setan memberikan kepalsuan. Saudaraku, sedikit saja kita diselewengkan, maka ujungnya nanti sudah melebar kesesatan itu. Coba kita lihat senter sebegininya. Dari tempat ini kita senterkan ke tempat jauh, di ujung sana kira-kira 200 meter. Bukan lagi segini besar senter itu, mungkin sudah begini dia diameternya. Sedikit saja kita diselewengkan iblis, maka di ujungnya nanti kita akan menyesal seumur hidup. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah suka dengan kepalsuan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang lain. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tuhan membutuhkan kita untuk melakukan kehendaknya selama kita masih ada di dunia ini. Kecuali kita nggak ada lagi di dunia ini. Selagi kita ada di dunia ini, tidak lepas campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sangat baik Tuhan kita itu tidak pernah dibiarkannya kita hidup sendiri. Bapak Ibu, hari ini kepalsuan itu diartikan dengan kehidupan fata morgana. Apa itu fata morgana? Apa itu fata morgana? Fata morgana ini, kalau kita pergi ke Mesir, pergi ke padang gurun, pergi ke Israel, maka akan terlihat padang gurun tidak ada tumbuhan apapun, rumput pun 1-2, panas terik, haus. Dalam kehausan itu, dalam keletihan itu, kita melihat dari kejauhan. Dari kejauhan kelihatan seperti ada danau kecil air. Kita lihat, oh di sana ada air. Lalu berjalan ke arah air itu, ternyata tidak ada air. Itulah namanya fata morgana. Sepertinya ada, tapi kenyataannya tidak ada. Itulah dia fata morgana. Jangan terjebak di dalam fata morgana kehidupan di dunia ini. Mungkin tawaran iblis itu, dia berkata, ini di sini ada berkat. Dari kejauhan kita melihat, oh, berkat rupanya di sana. Di sini ada keberhasilan, kata iblis. Kita lihat dari kejauhan, memang kita butuh yang namanya berhasil. Iblis berkata, di sini ada kesembuhan.
kita melihat dari kejauhan, ada memang kita butuh kesembuhan, lalu kita datang kepadanya. Sampai di tempat, ternyata ilusi, ternyata hayalan, ternyata fata morgana, kepalsuan yang ada. Bapak Ibu, jangan terjebak di dalam kepalsuan hidup ini. Haleluya. Seperti ada kebahagiaan di luar Tuhan, sebenarnya tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Kebahagiaan, masa depan, kekekalan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Urip pudang songoni, kan itu lagunya kan? Urip pudang songoni ho, ternyata rupanya holan miam-miammu doa. Uripku ternyata rupanya palsu do cintamu. Bilang sama temannya kanan kiri, jangan palsu kasihmu kepada aku. Saya mau katakan kepada saudara umat Tuhan di tempat ini, pandanglah Yesus sebagai pusat perhatian kita, sebagai pusat kehidupan kita. Jangan pandang indahnya dunia ini, terpikat dengan dunia ini, terpikat dengan gemerlapnya dunia ini. Kalau hati kita condong kepada gemerlapnya dunia ini, itulah dia namanya fata morgana. Kita kejar itu, kita datang ke sana, kita hampiri ke sana. Ternyata dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini saudaraku, Bapak Ibu semuanya, di dalam Tuhan tidak ada panggung sandiwara. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus penuh dengan masa depan yang sesungguhnya. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Matius 6 ayat 22, Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di sini Tuhan mau menggambarkan mata sebagai pelita yang menerangi seluruh tubuh kita. Mata kita adalah pintu masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran, ke dalam jiwa kita. Melalui mata ini, dari situlah masuk ke dalam hati kita. Dari mana datangnya cinta? Bukan dari Facebook turun ke WA. Ternyata iblis juga mau menirunya. Datang cinta, kenalan, dari Facebook kenalannya, turunnya minta nomor WA. Itulah iblis. Hati-hati. Amin. Tidak kenal, saudaraku, bisa terjebak kepada kepalsuan. Mata kita adalah pintu masuk ke dalam hati dan pikiran dan jiwa kita. Mata kita menjadi pintu masuk ke dalam jiwa. Ketika dia menyebut mata yang baik, yang dia maksudkan adalah mata yang tidak hanya melihat dengan baik, tetapi juga memahami dengan baik. Bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita mempersepsikannya. Amin. Apa yang kita lihat, apa yang kita lihatlah yang membuat perbedaan antara kesalehan dan kefasikan, antara terang dan kegelapan. Apa yang kita lihat sangat menentukan. Mata yang buruk menghasilkan persepsi yang buruk atau tanggapan yang buruk. Kalau saudara melihat saya buruk, adapun kebaikan saya, gak saudara lihat itu. Kalau kita lihat orang lain buruk, adapun kebaikannya,
kita nggak lihat kebaikannya itu. Jadi kalau kita melihat yang baik di dalam diri seseorang, ada kekurangannya, jangan lihat. Amin. Jangan tiru. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mata kita dapat digunakan untuk melihat apa yang baik, bisa juga melihat apa yang jahat. Yang baik, yang jahat itu bisa mempengaruhi kita. Yang jahat itu kita lihat bisa masuk ke dalam hati dan pikiran, lalu kita melakukan yang jahat juga. Kita melihat yang baik melalui mata ini masuk ke dalam hati dan pikiran, dan kita melakukan yang baik. Amin. Oleh karena itu jangan biarkan kita berlama-lama melihat yang buruk. Begitu kita melihat yang buruk, ganti channelnya. Begitu kita melihat kejahatan, ganti. Begitu kita melihat sinetron, lalu kita lihat juga Alkitab. Belum baca schedule rupanya. Mana yang mau kita pilih? Sinetron. Tidak. Daya pikatnya, kepalsuan yang diberikan iblis sangat menawan. Apalagi kalau sudah mau ibadah, muda-mudi, LG, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan schedule, jangan tinggalkan perkunjungan pelayanan yang lain. Hati-hati, setan memberikan kepalsuan. Mata yang buruk akan menghasilkan persepsi yang buruk. Tetapi jika mata kita baik, maka seluruh diri kita, kehidupan kita yang diterangi. Jika kita berada di ruangan yang gelap, kita tidak dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Kita dapat bergerak melewati rintangan dan menemukan apapun yang kita cari ketika kita menjalaninya di dalam terang. Kaki kita bisa tersandung di dalam kegelapan. Kita bisa terjerumus ke jurang jika kita berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan adalah berasal dari iblis dalam arti ya pilihan kita. Amin. Gelap itu menunjukkan tidak bisa kita melihat apa-apa, tetapi terang kita bisa melihat segala sesuatu. Amin. Alkitab mengatakan bahwa setan menyamar sebagai malaikat terang. Itulah tipu dayanya yang hebat untuk membuat orang berpikir bahwa mereka telah menemukan terang, padahal sebenarnya itu adalah kegelapan daripada terang yang palsu. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Disinilah kadang-kadang kita yang banyak keliru. Disinilah kadang-kadang manusia itu bisa keliru dan tersesat, karena ada setan menyamar sebagai malaikat terang. Mirip, seperti sama, tetapi tidak sama. Jauh bedanya. Hati-hati. Ada yang menyamar di sini? Sudah pergi yang menyamar? Ada yang menyamar sebagai malaikat terang? Ada. Baju apa? Tidak ada ya? Tidak ada. Bilang sama temannya, jangan menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya. Dia memamerkan kepada kita segala macam kejahatan, mulai dari membanjirinya dengan pornografi. Ini fata morgana yang diberikan iblis. Kelihatannya sangat nikmat, tapi itu fata morgana yang menyesatkan manusia. Di internet
rentetan barang-barang dunia yang tidak habis-habisnya, yang menarik untuk mendorong kita untuk membelinya, untuk mendorong kita untuk mengikutinya. Gaya hidup dunia, bagaimana caranya cepat mendapatkan uang. Jangan sampai tertipu dengan fata morgana ini. Amin. Pinjaman online. Bolehkah minjam? Boleh. Tapi bisa membayar. Perkirakan kredit mobil DP 50 juta, bulanannya 5 juta. Bulanannya sanggup enggak? Kalau enggak sanggup, dikira-kira, dihitung-hitung, jangan ambil. Amin. Amin. Kredit rumah, hitung, bolehkah? Hutang boleh, tapi bisa membayarnya. Tapi kalau fata morgana, iblis terus mendorong, ambil saja. Nanti kita capek dikejar-kejar leasing. Kasih pesan sama anak, nanti kalau datang leasing, bilang bapak nggak di rumah. Sudah kita ajari pula anak kita berbohong, kan? Nanti kalau ada tukang tagih koperasi bilang nggak ada bapak sama mama, jam berapa pulang? Enggak. Sekarang tukang leasing pandai, dia nggak datang ke rumah siang-siang, malam dia datang. Bukan ngajari ya. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, hati-hati iblis dengan segala kepalsuannya. Fata morgana, enak memang menikmati uangnya. Bayangkanlah kalau satu orang koperasi kita pinjam uang 10 juta, ada 5 orang 50 juta. Besok datang ke rumah, gak ada lagi orangnya, mau ketuk berapa kali pun gak ada lagi. Udah lari malam. Kenapa? Karena terpikat dengan fata morgana. Gak mau kerja keras. Lebih bagus kita cari barang bekas di luar sana daripada kita pinjam sana, pinjam sini, tutup sini, pinjam sana untuk nutup sini. Sana masih berlubang, pinjam lagi untuk lubang sana. Bukan menyinggung, tapi menyenggol aja. Gak ada ya, gak ada di sini yang apa kan? Yang tersinggung kan? Karena itu fata morgana, jangan sekarang. Hati-hati. Bisa nggak jumpa kita nanti. Betul? Kemana si Anu? Nggak tahu Pak. Kabarnya sih pindah ke belakang sana. Jumpa ke belakang sana dicari, nggak ada. Oh mungkin ke depan. Di depan raba-rabanya. Kanan kiri nggak ada. Jadi kemana? Menghilangkan jejak. Kenapa? Karena sudah dijerat iblis. Saudara yang terkasih, hati-hati, jangan sampai fata morgana ini
masuk ke dalam diri kita, terjebak di dalamnya dengan dorongan-dorongan materi-materi. Memang kita perlu materi, kita perlu uang, tetapi jangan sampai kita terjebak di dalam hidup yang ketakutan, jerat iblis. Jangan. Iblis ingin supaya kita masuk neraka. Iblis ingin kakinya itu masuk satu demi satu, tangannya itu masuk sedikit demi sedikit. Jangan buka hati. Amin. Jangan buka hati. Pikiran-pikiran kita yang gelap, pikiran kita jangan sampai terikat tontonan-tontonan yang tidak baik, berlama-lama di HP, berlama-lama nonton TV. Adapun terang itu kita jadi silau. Kenapa? Karena iblis sudah meneranginya lebih lama. Betul? Adapun berkat gak didapat. Mengapa? Karena sudah terjebak di dalam fata morgana. Jangan kita mau dikaburkan berkat Tuhan itu. Hiduplah mengampuni, hiduplah di dalam pertobatan, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Bertumbuhlah kita bersama-sama, sangkal dirilah kita bersama-sama. Satu lagi ya Bapak Ibu, iblis mau kita santai, iblis mau kita tenang saja, iblis mau kita tanpa beban. Saudara yang kekasih, itu yang iblis mau. Sudahlah, hidup ini apa rupanya? Santai, tenanglah. Mau ada uang, gak ada uang, ada kerja, mau gak ada kerja, makan juga itu nanti. Percayalah. Lalu ujung-ujungnya gak ada uang, mau beli beras, lalu minjam. Kerja keras. Amin. Sangkal diri. Itulah hidup kita sekarang. Apalagi sesuai dengan nubuatan ya, nubuatan yang entah benar entah tidak, ya yang penting kita berjaga-jaga. Tahun ini akan semakin sulit. Kalau ada tempat saudara bertanam, bercocok tanam, tanamilah. Tanam pisang, tanam jagung, tanam ubi, sayur-sayuran, karena cabai akan naik lagi. Apa yang turun sekarang? Joring. Murah joring ya. Apa yang mahal sekarang? Beras. Apa yang mahal sekarang ini? Cabai sama rimbang. Coba kalau kita tanam rimbang sendiri kan nggak beli. Coba kalau kita tanam sayur sendiri, kangkung kah, bayam kah, daun ubi kah, tiap hari kita nggak beli sayur. Ya memang 2.000, 3.000-nya itu bayam. Tapi kalau dibeli kan nggak, kan harus pakai duit. Coba tanam sendiri. 2-3 bulan bayam itu tumbuh lagi. Tiap minggu bayam itu tumbuh lagi, kangkung itu tumbuh lagi. Bosanlah Pak, itu terus. Ya, kalau ada berkat sedikit, beli wortel, beli brokoli. Amin. Beli daging. Jangan hanya beli paket. Rela beli paket, tapi nggak beli sayur. Beli paket tapi nggak beli daging. Fata morgana. Iblis bilang, sudahlah sayur-sayur. Nanti asam urat kau kebanyakan bayam, kata iblis.
Beli aja paket itu. Di situ pun bisa aja kau dapat duit. Di situ pun bisa aja kau nanti berhasil. Sudah 10 tahun nggak berhasil juga. Fata Morgana, paket sudah berapa juta habis. Jangan ditipu oleh kepalsuan dari iblis. Sebagai anak Tuhan, jangan mengikuti Fata Morgana yang menyesatkan, yakni mengejar kenikmatan hidup dengan memuaskan nafsu, belanja-belanja, pesta-pesta, kemakmuran-kemakmuran, harta benda, gengsi, ya, dan sederet ambisi yang lain. Berubahlah. Dulu oke lah, kita nggak kenal Tuhan, baju kita mulai dari hijau, kuning, biru, merah, hitam, semua ada. Tasnya juga hijau, kuning, biru, merah, hitam, sesuai dengan baju kan? Sepatunya juga berwarna-warna. Sekarang nggak usah lagi begitu. 1-2 sepatu cukup. Kemana uang kita? Ya tabunglah, pakailah untuk anak, sekolah, masa depannya. Begitu hidup kita ini. Jangan terjebak kepada Fata Morgana. Iblis memperlihatkan sepertinya itu berkat, sepertinya itu keberhasilan, sepertinya itu masa depan, tapi yang sebenarnya tidaklah demikian. Kepalsuan yang ada. Banyak pun uang kita, hiduplah sederhana. Kalau kita hidup mewah, sepertinya dilihat orang memang ini macam. Hati-hati Fata Morgana. Amin. Kita bisa terjebak kepada gaya hidup dunia ini. Padahal nanti tiba uang pembangunan, janji iman, nggak di sini lah. Terus saudara langsung kayak sihir pun nengok saya, nggak di sini, di sana. Di sini nggak banyak. Fata Morgana, hati-hati. Saya nggak tahu kalau tiap jam itu nambah. Pertama parkir kan 3.000. Tapi kalau udah lewat 1 jam, nambah 2.000. 2 jam nambah 2.000. Jadi 5.000. 3 jam nambah 2.000, 7.000. Saya tersonggok. Untung saya bawa uang pas-pasan, masih bisa bayar parkir. Kalau sudah bocor ban, udahlah, nyoronglah. Bayangkan 3 jam aja parkir 7.000. Saudara sudah berapa lama hidup di dunia ini? Berapa jam? Gak bisa lagi kita hitung berapa jam. Iya kan? Anggaplah kita parkir di dunia ini, rumah kita nanti di sorga. Lalu datang kepada Tuhan. Memang durung-durung gak nampak. Coba kalau kita bikin durung-durung itu transparan, kelihatanlah di situ yang 100.000, yang masukkan 50.000 nampak. Tapi kita nggak mau begitu. Itu juga nanti terjebak kepada kepalsuan. Orang gengsi, tidak jujur, tidak apa adanya untuk memberi. Diberikan itu, kantongan berjalan, nggak nampak. Hanya Allah dan kita yang tahu. Maksud saya, Fata Morgana bisa menjebak kita dengan hidup kita di dunia ini
jauh lebih besar kita gunakan berkat kita untuk yang lain daripada kita datang kepada Tuhan memberi korban kepada Tuhan. Ada yang sakit hati sama ibu gembala, pernah dia berkata, kita tahunya persembahan kita. Saudara tahu persembahan saudara berapa? Jangan memihak iblis. Iblis berkata, membela diri. Janganlah bilang-bilang, Bu. Ya enggak dibilang. Cuman harus sadar. Saya di parkiran itu mau sadar saya. 7.000 3 jam. Bayangkan, kita hidup di dunia ini udah berapa jam? Lalu asal-asalanlah hidup kita. Jangankan kasih persembahan, hadir ibadah pun bagaimana? Masih kita tawar-tawar sama Tuhan. Tuhan ada pesta di sana. Tuhan ada bisnis di sana. Besar, itu miliar. Mati hari ini gimana? Lagi datang kita ke pesta kita itu hari Minggu, lalu lagi makan daging, sangkut dia di apa? Di rukungnya apa namanya ini? Sangkut. Lalu terjatuh di Son Maradian. Gimana? Hargai Tuhan, hormati Tuhan. Bukan saya yang saudara hormati, bukan. Saya hanya hambanya, penyalur apa yang dikatakan firman ini. Jangan sampai fata morgana ini kelihatannya nikmat, kelihatannya enak, kelihatannya memang ini menguntungkan. Tapi kalau saudara tinggalkan hari Minggu demi yang lain, tidak ada urusan yang lebih penting selain daripada urusan dengan Bapa kita. Beribadah kepadanya. Apapun itu, kecuali ada yang meninggal ya oke-oke sajalah. Kita hargai. Fata morgana. Iblis memperlihatkan saudara yang kekasih kenikmatannya, keindahannya. Tuhan pun dia goda, apalagi lah kita ini kan. Jatuhkan dirimu, nanti ada malaikat menopang kau. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Sembahlah aku, kata iblis. Bayangkan Tuhan digoda iblis. Sembahlah aku, kata setan. Aku akan memberikan seluruh dunia ini. Itulah keadaan sekarang di dunia. Fata morgana, kepalsuan. Jangan mau, amin. Jangan ikuti. Haleluya. 1 Yohanes 2:15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jangan kamu mengasihi dunia. Jelas kalau kita lebih mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada. Tidak usah munafik-lah. Aku cinta Yesus. Kita menyembah Tuhan, tapi lebih cinta kepada dunia. Itu tidak benar. Itu pembohong. Sudah dikatakan di sini, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam dunia? Keinginan mata, keinginan daging,
Keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Keinginan daging. Apa keinginan daging? Tidak mau lepas dari dosa, tidak mau bertobat dari dosa. Itu keinginan daging. Keinginan mata. Apa keinginan mata? Kita lihat istri kita udah jelek, melihat istri orang lain, ih begat nih itu aniat ya, gateng nih pak. Nanti jumpai istri aku gantilah, kayak lebih cantik yang di sana. Hati-hati keinginan dunia, keinginan mata. Lihat handphone orang, iPhone, pengen. Lalu keinginan itu ada pula di gereja kesempatan. Hati-hati. Biarlah di gereja amanlah. Jangan takut orang datang ke gereja. Kenapa takut? Takut hilang. Kenapa? Sudah terjebak kepada fata morgana tipu daya iblis, sehingga di gereja pun tidak ada rasa takut. Di TikTok atau di Facebook kemarin itu ada seorang live di gerejanya, habis semuanya, keyboard dicuri, sound system dicuri, kursi dicuri. Kemana dia pergi? Karena pulang kampung. Habis di gereja pun dia mencuri, nggak ada takutnya lagi sama Tuhan. Itulah keadaan dunia sekarang. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Berat kali hidupmu, kata iblis. Di sini lebih baik. Jalan pintas, cepatlah kau kemari, kata iblis. Lalu itu ada sianida, bukan sinida. Sinida penyanyi kita, ini tambahannya lagi sianida. Cepatlah minumkan itu sedikit aja, cepatnya paling 5 menit sudah bersama aku kamu, hidup di dalam kebahagiaan, kata simbolis. Fata morgana. Jangan ikuti. Amin. Ini ada, kau cuma ngantar aja. Di sana sudah ada nanti yang menerima. Rupanya membawa narkoba. Bayarannya memang mahal. Resikonya bukan hanya malu, bukan hanya ditangkap polisi, bisa dia dihukum seberat-beratnya. Itulah fata morgana. Lebih bagus kita jual teri kan, untung sekilo 2.000, ada 30 orang beli, sudah berapa kilo, ya kan? Nah, jangan terjebak kepada fata morgana yang mau cepat kaya, sehingga jalan yang tidak halal, tidak baik dikerjakan. Iblis dengan segala tipu dayanya akan terus berusaha memanipulasi manusia dengan berbagai kemudahan dan keuntungan, dan tanpa disadari seseorang masuk dalam jeratnya yang membinasakan. Lihatlah di kalangan generasi muda, baju-bajunya, atribut-atributnya bergambar-gambar tengkorak lah, tato-tato di badannya lah, biar keren, kata iblis. Sablon kalah bajumu itu, kata iblis. Bikin di situ tengkorak yang sangat seram. Tambah lagi pedang begini di tengahnya tengkorak. Boleh kau pakai salib, katanya. Dipakainya memang salib, tetapi bajunya di belakang, pedang begini, di tengahnya tengkorak. Tipu daya iblis.
Betul Bapak Ibu? Jangan ikuti anak-anak muda. Amin. Tato, jangan ada yang bertato. Ya kecuali kalau saudara sebelum bertobat bertato ya sudah, nggak usah dihilangi. Jangan nanti ambil besi panas dihilangi, rusak. Nggak usah. Sebelum bertobat maklum. Amin. Tapi kalau sudah bertobat, jangan lagi pasang tato-tato itu. Tulisan-tulisan, simbol-simbol kuasa gelap atau dari iblis, sesuatu yang dianggap keren, sesuatu yang dianggap cool, sesuatu yang trendy dan gagah. Ini adalah salah satu tipu daya iblis yang mempengaruhi generasi muda terjebak di dalam fata morgana. Belum lagi ditawarin narkoba, miras. Selain itu, okultisme atau praktek perdukunan pun bisa seolah-olah terlihat sebagai solusi cepat dalam mengatasi masalah manusia, baik itu masalah kesehatan, kekayaan, jodoh, dan lain-lain. Hati-hati, okultisme. Jangan datang kepada dukun, jangan datang kepada paranormal, yang namanya orang pintar, yang katanya bisa kasih kekayaan, kasih jodoh, pelaris. Itu adalah fata morgana. Sepertinya memang menjanjikan, tetapi setelah kita datang mencemplungkan diri di dalamnya, hidup di dalam kutuk dosa. Narkoba, judi, miras itu adalah fata morgana yang menyesatkan manusia, yang menipu manusia. Perkataan iblis, jika engkau nikmati narkoba, judi, miras, engkau akan bahagia. Fata morgana biasanya dilihat oleh orang yang mengalami keputusasaan. Jangan putus asa hidup ini. Amin. Bilang sama teman yang kanan kiri, jangan engkau putus asa. Walau berat hidupmu, jangan putus asa. Haleluya. Yang terakhir, pertama, waspada terhadap kepalsuan dari iblis. Jangan seperti Judas, 3 tahun dia bersama Yesus, tetapi tidak benar-benar hubungannya dengan Yesus. Dia hanya mau ditipu oleh uang. Dia bendahara, dia pemegang uang, ternyata dia salah. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Jangan segala sesuatu dinilai dengan uang. Judas membiarkan dirinya di dalam kehendak dagingnya dengan pikirannya yang menyesatkan. Jangan biarkan hidup kita di dalam kesesatan, pikiran kita dalam kesesatan. Yudas hanya menyesali kesalahannya, tetapi tidak bertobat. Sudah menyesal, bertobat. Bertobat dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kembali lagi ke dunia. Amin. Caranya bagaimana? Takutlah akan Tuhan. Itu adalah kompas untuk kita berjalan, untuk menghindari fata morgana. Sekalipun di sana kita melihat air, tapi kompas berkata, di sebelah sananya jalan keluar, di selatan, di timur, di barat. Kalau ada kompas tidak akan tersesat. Tinggal lihat peta. Tebing tinggi itu di mana? Lihat kompasnya. Kompas bisa kita lihat. Oh, kompas panahnya menunjuk ke sana, ya kan? Setelah ke sana, kompas bergeser lagi. Saudaraku yang kekasih, tidak akan tersesat. Jadi kompasnya apa? Takutlah akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak buru-buru kita menyambut apa yang dikatakan iblis itu. Tentu kita berpikir, tentu kita berdoa. Amin. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ini ada berkat katanya, ambillah.
sekian puluh juta untukmu. Jangan langsung diambil, doakan. Tanya orang yang lebih tahu, betulnya ini atau tipuan atau bagaimana. Amin. Takut akan Tuhan itu selalu mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, tidak langsung mengambil keputusan apapun itu. Haleluya. Pernahkah saudara bertanya, mengapa kapal yang berlayar itu di dalam gelap tapi bisa sampai? Ya kan? Kapal pesiar, kapal laut di dalam gelap bisa sampai ke Tanjung Priok dari Medan karena ada kompas, ada petanya. Udah ikuti aja kompasnya itu, ikuti aja cara hidup takut akan Tuhan. Amin. Itulah kompasnya. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kalau kita, saudaraku, tertipu dengan daya tarik dunia ini, apa yang ada di dalam dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, kita bisa terjebak. Saudara yang kasih, pesawat juga begitu. Kenapa malam-malam pesawat bisa terbang di atas sana, di kegelapan sana? Apakah karena pilotnya matanya itu seperti mata Superman? Seperti mata Batman? Enggak. Dia cukup lihat kompas. Bahkan ada lagi sekarang pesawat autopilot, tidurnya pilotnya di dalam. Tapi autopilot ini sekali masuk program tujuan ke Dubai, titiknya di bandara Dubai. Nah sudah, saking canggihnya pesawat itu, turun sendiri, berhenti sendiri. Saudara yang kasih, itu dia kalau ada kompasnya. Biarlah kompas kita, roh yang takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Bilang sama temannya, ingatkan dia, takutlah akan Tuhan. Itulah kompas kehidupan kita. Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan. Tidak akan tersesat. Tidak tersesat kepada narkoba, tidak tersesat kepada kejahatan dunia ini. Saudara yang kekasih, takut akan Tuhan menyelamatkan hidup kita, dan Tuhan berikan jalan bagi kita. Yeremia 7 ayat 23b, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu bahagia. Jalan apa yang kita pilih? Jalan Tuhan, jalan kejujuran, jalan yang benar, jalan yang bukan korupsi, jalan yang bukan menipu, jalan yang bukan merampok, jalan yang bukan kejahatan. Itulah jalan Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Siapapun orang yang jujur di dunia ini tidak pernah Tuhan biarkan. Amin. Amin. Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sambil mari penyanyi pemusik, mari maju ke depan. Haleluya. Andai kata tidak ada pencobaan di dunia ini, amanlah memang. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Siapakah sumbernya? Ular itu, iblis itu adalah sumber kepalsuan. Dia berkata, makanlah
engkau akan menjadi seperti Tuhan. Tipu dayanya, lihatlah tipu dayanya Bapak Ibu. Makanlah buah itu, ambillah Hawa, ambil, tabudui. Kalau kau makan, engkau akan seperti Tuhan, terjerat dengan godaan iblis, menjadi seperti Tuhan. Mulai dari situ, maka manusia hidup di dalam dosa dan jauh daripada kenikmatan. Dengan berpeluh, dengan kerja keras hidup di dunia ini, dengan menyangkal diri hidup di dunia ini. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hati-hati terhadap keinginan. Bilang sama temannya, hati-hati terhadap keinginanmu. Jangan menjadi iri, amin. Hati-hati keinginan ini, keinginan itu, melihat si ini begini, aku kepengen seperti dia. Keinginan, tergoda. Hawa tergoda karena apa? Keinginan. Betul? Gadget, saudaraku, yang merupakan banyak keinginan manusia di dunia ini sekarang ini. Tanpa gadget rasanya hampa hidup ini. Hati-hati terjebak kepada fata morgana. Tanpa HP rasanya ketinggalan zaman. Hati-hati. Status sosial tidak karena HP, tidak karena kekayaan, tidak karena apa yang saudara miliki, tidak. Ada makan, minum, pakai, cukuplah. Itu kata firman Tuhan. Udah ikuti aja itu. Jadi salah kekayaan? Tidak salah. Yang salah itu menyimpang daripada Tuhan. Jangan mencoba jalan pintas segala sesuatu hidup ini. Jalan pintas untuk kaya, rela merampok, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Jalan pintas untuk berhasil, katanya pakai ajimat pelaris dan lain sebagainya. Sampai jalan pintas mau ke surga karena kehidupan ini berat. Setan berkata, aku pun punya gereja, ikutlah gerejaku. Apa nama gerejamu, iblis? GLS, gereja langsung ke surga. Jangan percaya. Amin. Jangan percaya. Jangan percaya, iblis itu bohong. Jangan percaya. Jalan pintas untuk dapat jodoh, pasanglah susu, pasanglah pelet. Sudahlah, udah mau umur 50, apa yang dapat pun ambil aja lah. Udah sore. Yang giman, yang apa, ambillah, buat mak. Bilang sama iblis, kalau nggak kawin kenapa rupanya? Terdiam itu iblis. Amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan salah pilih, jangan ambil yang palsu, jangan terjebak kepada fata morgana. Amin. Saudaraku yang kasih, ada kompasnya. Kompasnya, milikilah takut akan Tuhan. Kemanapun kita pergi, tidak akan tergoda dengan yang namanya fata morgana. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri.